Kembali lagi ke channel saya, Mas Sons ya. Terima kasih buat kamu yang selalu setia menonton dan terus mengikuti channel ini. Kamu juga dapat terus mengikuti video-video lainnya, video-video sebelumnya. Buat kamu yang belum menonton beberapa hal yang pernah saya berikan ya, pernah saya sharingkan, mulai dari membuat video sampai membuat animasi. Ya, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita lakukan di episode sebelumnya dan kita langsung saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Di waktu yang lalu kita sudah sampai dengan membuat si mobilnya bergerak maju ke depan. Ya, kita masih ingat, kita buat mobilnya maju ke depan atau jadi di part yang ketiga ini kita akan mempercantik saja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama-tama saya mencari si, si background langit ya. Background langit ini saya bisa membuat warna yang sama ya, jadi saya akan membuat, eee, layer, kemudian eee, sorry, new composition, ya, lalu kita klik oke, dan new solid yang baru, dia ada di sini, ya, solid yang ini kan. Oke, seperti ini. Apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan membuat duplicate ya, solid kedua kita rename, pencet enter, lalu saya tulis sore, lalu yang ini saya tulis maghrib, maghrib, dan yang ini saya tulis malam. Setelah itu yang saya lakukan adalah saya memberikan efek, ya, saya berikan efek. Efeknya saya menginginkan dengan cara saya mencari effect and preset, lalu saya ketik ramp, ya, ini bisa diturunkan di sini ya. Gradient rampnya kita drag ke solid kedua, ya. Ya, dia akan jadi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya kembali ke sini. Saya matikan ini dulu. Ya, di sini layer solid setting. Saya copy color infonya ya. Ini ada 21364A. Kemudian di sini ya di warna putih saya ganti kode tersebut, saya paste. Lalu di warna hitamnya saya memberikan warna yang lebih muda, sedikit lebih muda. Sedikit lebih muda. Ya, seperti itu. Ya, dan yang ini saya buat dia sore-sore begitu ya. Agak kekuningan. Eh, Oke, seperti ini. Dan apa yang saya lakukan sekarang? Yang saya lakukan sekarang adalah saya membuat pergerakannya. Pergerakannya seperti apa? Jadi yang sore ya, sore ini saya pencet P, lalu saya buat dia naik ke atas. Ya, saya buat dia naik ke atas. Terus naik terus. Nah, kurang lebih di sini lah. Ya, sampai naik atas. Dan kemudian si maghrib itu saya parenting ya, saya parenting ke si sore. Ya, setelah itu yang sore saya naikkan lagi. Otomatis ketika dia naik, maka si maghrib akan ikut naik. Ya, sampai mentok ke atas. Si maghrib, si malam kita parenting ke maghrib. Ya, saya klik position, lalu di detik ke-10 saya buat dia naik sampai gelap seutuhnya. Hati-hati. Ya, boleh sampai gerak seperti ini. Oke, is okay. Ada sedikit celah gitu ya.
Ini kita bisa juga kita juga bisa bikin filenya di Photoshop ya, kita bikin 3 gradasi langsung, lalu kita gerakkan itu lebih mulus ya daripada langsung dari sini. Oke, lalu kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya memasukkan project dan saya memasukkan menghapus yang background royal blue bawah, play, ya langitnya juga ikut eh, semakin lama semakin gelap. Nanti ketika dia sudah sampai di detik ke-10 makin lama akan terasa makin gelap. Ya, seperti ini. Kalian bisa lihat. Ya, langitnya seperti berubah ya. Nah, tentu saja kalau kita buat seperti ini, kita harus buat bulannya juga dari yang tipis menuju gelap. Jadi di sun, ya, sun ini kita bisa pencet T untuk opacity, lalu saya akan atur dia. Ya, saya akan atur dia di sini 100%. Lalu di sini kita turunkan dia menjadi, anggap saja 25%. Iya, seperti ini. Ya, sehingga bulannya itu tidak langsung terang. Biasa kalau kita sore-sore kan bulannya masih terlihat tipis. Ya, kita bisa buat dia makin lama baru akan semakin terang gitu ya. Oke, lalu saya juga akan memberikan tambahan bahwa karena kita mau buat dia suasana bumi perkemahan tuh harusnya hutan ya, harusnya hutan. Jadi kita akan buat ada 2 spruce gitu ya. Mungkin kita bisa copy spruce yang ini. Oke, ini saya buat Command D. Lalu yang paling bawah saya ganti color dulu supaya saya tahu warna green mungkin. Nah, lalu kita kembali ke 4 view. Ya, dan si warna hijau sekarang spruce-nya ini. Ya, saya majukan dia. Oke, ini kita majukan. Ya, udah betul. Tapi kita turunkan dia juga supaya posisinya itu dia menempel di tanah ya dan menutupi si tenda yang kanan kiri kuning sebetulnya. Terlalu turun. Oke, ya seperti ini kita turunkan. Lalu kemudian saya sedikit saya besarkan scale-nya. Ya, mungkin kita taruh dia di 100 sehingga dia agak bergeser. Oke. Dan kita lihat. Ya, seperti itu ya. Bahwa seolah-olah dia ada di situ.
Oke, ya seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat, jendela belakangnya ya, atau kaca belakang, ya. Kita klik position-nya dulu ya. Kita akan membuat gerakan untuk menggerakkan, shadow pada atau highlight pada kaca belakang ya. Kita pencet P, lalu kita geserkan, oke, sorry, kita scale dulu ya, kita scale menjadi 120. Kenapa? Ini supaya nanti pada saat kita memberikan masking dan pergeseran ya, tidak ada gambar yang terpotong ya. Jadi saya scaling, kemudian saya geserkan gitu ya. Saya geserkan posisinya ya. Kita paskan dulu ya, paskan dulu ya posisinya di tengah sini. Lalu di titik awal dan akhir ya, kita bikin pergerakan ya. Dan di titik yang awal kita buat dia eh, ada bergeser di kanan dulu ya. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi titik awalnya dia adalah bergeser di kanan, lalu di sebelah kanan, lalu di titik akhirnya dia di posisi semula. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita dengan menggunakan pen tool ya, kita membuat shape maskingnya mengikuti bentuk dari kaca yang ada di belakang ya. Kita ikutin saja bentuk dari kaca ya, kita ikutin karet kaca warna hitam ya. Biasa kalau di mobil itu kan ada karet kaca warna hitamnya. Kita buat pad ya, kita ikuti bentuk gerakan dari si atau bentuk shape dari si kaca tersebut ya. Iya, ikuti saja bentuknya. Ya, sudah jadi. Dan kita memainkan posisi maskingnya sekarang ya. Nyalakan maskingnya, turunkan ke bawah. Ya, kita mainkan di mesh pad-nya ya. Dimana kita atur posisi awal dan akhirnya. Ya, awalnya dia di mana dan akhirnya dia ada di mana. Ya, ya, untuk awal dia ada di sini, ada di ya, ini sorry kegeser sebentar. Ya, untuk awal ya, kita bisa double klik di garisnya, lalu kita double klik ya. Kita geserkan di posisi yang seharusnya untuk titik awalnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian di titik akhir ya, di titik akhir kita juga pastikan dia ada di tempat yang sesuai. Ya. Lalu saya geser ke 5 aja kali ya. Jadi
dia tidak bergerak sampai 10 detik, ya cukup di 5 saja. Dan opacity-nya kita kecilkan di 50. Iya, sehingga ya highlight kan masih tembus ya, terlihat masih. Ya, kurang lebih akan seperti ini nantinya. Ya, semakin banyak kita memberikan variasi tentunya komputer pasti akan semakin lemot ya. Jadi wajar jika terjadi sedikit eh, lebih lemot dari yang kemarin ya, karena semakin banyak kita memberikan efek variasi, pasti kemampuan RAM kita akan semakin menurun ya, karena semakin banyak file yang harus dibaca. Oke, ya sudah mulai. Sedikit lagi ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, dia bergeser ya. Terjadi pergerakan pada bagian highlightnya ya, sesuai yang kita inginkan untuk itu bergerak seperti itu. Ya, oke cukup ya. Kita kembali ke komposisi sebelumnya ya, komposisi satu. Dan di komposisi satu ya, kalau kita jalankan, kita sudah akan mendapatkan sebuah video yang mana semuanya sudah menjadi lebih cantik gitu ya, di mana ada langit yang bergerak dari sore ke malam hari, lalu highlight dari si mobil juga sudah bergerak dengan benar gitu ya. Dan ya ini kurang lebih untuk eh, pergerakan yang kita buat menjadi seperti ini, dan kita bisa lihat di sini sudah semakin ya lebih menarik gitu ya, di mana ada pepohonan, di mana ada eh, tenda-tenda yang ada di balik-balik pepohonan juga gitu ya, dan ada sebuah mobil yang sedang berjalan dari eh, satu titik ke satu titik ya. Di sini kita membuat mobilnya berjalan maju gitu ya. Oke, demikian saja. Oke, terima kasih untuk telah menonton sampai part yang ketiga ini. Saya akan kembali lagi dengan episode yang baru, dengan animasi yang baru di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Mason, pamit.